Welcome back to Indo RC Art Channel, family channel yang saya ditonton bareng keluarga di rumah. Istimewa Los. Bareng saya Bang Ren. Di video kali ini kita akan membahas tentang tips untuk belajar RC drifting untuk pemula. Beberapa temen sempat DM juga karena di lini hobi RC drift ini sudah mulai banyak yang join. Jadi teman-teman biasanya untuk yang teman-teman pemula biasanya tidak sesuai dengan ekspektasi. Nah, kalau kita melihat videonya teman-teman yang sudah mahir dan juga sudah expert itu ya, drifting itu kelihatannya begitu indah dan menarik lah, kelihatannya terlihat mudah. Nah, tidak bisa dipungkiri sih, memang untuk drifting sendiri itu nggak gampang, tapi bukan berarti nggak bisa untuk dilakukan. Lah, beberapa temen sempat DM Japri tanya, Bang, gimana sih cara drifting yang bener? Ada lagi yang DM, Bang, kok sulit ya ngedriftnya ini, gimana cara biar bisa drifting secara enak kayak teman-teman yang sudah expert. Lah, di video kali ini kita akan memberikan tips belajar RC drifting untuk pemula. Oke, langsung saja di tips yang pertama untuk belajar RC drifting agar bisa enak saat ngedrift. Yang pertama pastinya direkomendasikan memakai sasis atau kit yang memang build up dan speknya untuk drifting. Contohnya salah satunya seperti ini. Beberapa brand banyak yang bisa dipakai untuk sasis dan kit, mulai dari Yokomo, MST, Sakura, dan Overdose. Nah, efeknya apa kita memakai kit yang emang speknya drift? Itu nanti kita akan lebih gampang untuk mencari setup, karena dari factory-nya sendiri memang sudah di research dan digunakan khusus emang untuk drifting, jadi memudahkan teman-teman untuk mencari setup RC driftnya, sehingga nanti sasis akan lebih mudah dikontrol. Oke, terus kita lanjut tips yang kedua. Tips yang kedua yang pastinya pakai elektrik yang mumpuni. Elektriknya mungkin yang pertama kita bahas dari sisi depan. Untuk kendali steeringnya itu kita bisa pakai beberapa brand yang cocok dengan gyro ya. Zaman sekarang RC drift itu pastinya RWD. Nah, kalau di RWD salah satu part yang paling penting krusial yaitu gyro. Nah, usahakan menggunakan servo yang kompatibel dengan gyronya. Dari beberapa brand yang bisa digunakan ada Yokomo, ada Lifty, ada 4HD, dan juga ada Savok. Bluebird juga kompatibel. Untuk gyronya bisa pakai Yokomo, bisa pakai Onishiki, dan juga pakai 4HD. Biasanya lebih kompatibel untuk RC drifting. Terus untuk dari sisi combo, untuk motornya sendiri lebih disarankan memakai 10,5T sampai dengan 13,5T agar linear RPM dan mendapatkan gripnya lebih mudah. Untuk ISC-nya sendiri minimal requirement-nya disarankan memakai 120 ampere agar motornya nanti kinerjanya optimal. Nah, untuk baterai sendiri teman-teman nanti bisa diusahakan memakai yang minimal 100C. Nah, kenapa sih kok harus pakai minimal 100C? Kita tahu kan sekarang namanya RC drift itu pasti RWD ya. Namanya RWD, penggeraknya cuma roda belakang. Dengan memakai baterai 100C, kita akan lebih dapat di power kitnya nanti. Nah, dan tips yang ketiga
ini teman-teman yang biasanya sering diabaikan, dimana nanti tips yang ketiga adalah metode belajarnya untuk RC drifting itu bagaimana yang benar. Teman-teman pemula itu karena sudah tidak sabar, biasanya mereka langsung turun di track pelatihan, main di track yang layout sudah berlayout. Lah, tipsnya di sini, tips ketiga untuk pemula disarankan untuk latihan membentuk donat dulu ya yang pertama teman-teman, karena itu adalah basic atau dasar untuk latihan di RC drift. Lah, apa maksudnya latihan membentuk huruf donat? Apa hubungannya RC drift dengan donat, Bang? Masa ngedrift sambil makan donat ya? Tidak seperti itu. Jadi latihan membentuk donat itu kita ngedrifting, membentuk lingkaran, kita drifting secara kontinu terus menerus. Nanti di akhir video kita tunjukkan untuk latihan drifting donat. Nah, setelah dirasa nanti di latihan donat sudah bisa, teman-teman sudah bisa merasakan seberapa harus di turtle harus dimainkan, steering harus dimainkan. Nanti lanjut ke latihan yang kedua, yaitu membentuk huruf 8. Kenapa sih disarankan latihan huruf 8? Karena dengan membentuk huruf 8, teman-teman bisa merasakan feel dari turtle, dari steering maupun dari brake, karena nanti kita main brake waktu membentuk huruf 8. Nah, kalau teman-teman sudah dirasa cukup bisa untuk donat dan huruf 8-nya, nanti teman-teman dicoba turun ke track. Nah, baru nanti bisa terasa dari hasil latihannya. Memang yang paling susah itu adalah untuk konsistensi latihan ya teman-teman, karena latihan membentuk huruf 8 ataupun donat itu biasanya teman-teman bosen karena ya cuma gitu-gitu tok. Tapi percayalah, latihan dasar di RC drift itu sangat penting, terutama latihan untuk donatnya tadi. Dari latihan donat kita akan bisa tahu dan juga merasakan feel dari turtle dan juga steering kit kita. Jadi seberapa besar sih turtle yang harus saya pakai ketika melemparkan atau nge-sliding slip kita. Nah, oke, kita lanjut ke video run-nya untuk latihan donat dan huruf 8. Mungkin di video kali ini cukup sekian yang bisa saya bagikan tips dan trik untuk pemula belajar RC drifting. Jadi emang nggak gampang ya, tapi drifting itu dibuat senang saja. Nanti kalau teman-teman senang, latihannya juga enak, hasilnya juga bagus. Nah, oke, semoga tips dan triknya bermanfaat. Tetap stay tune di channel Indo RCR Istimewa Vlogs.